Saudara sekalian, bulan Desember selalu menjadi bulan-bulanan ya oleh beberapa polemikus Muslim. Perdebatan seputar Natal selalu ramai dibicarakan dan diserang. Salah satu yang paling sering itu adalah kapan Yesus lahir. Ini kemudian dikaitkan dengan kelahiran Dewa Matahari pada 25 Desember. Sehingga orang Kristen itu dituduh mengadopsinya menjadi kelahiran Yesus Kristus atau yang disebut oleh Irena Handono sebagai Nabi Isa. Coba kita dengarkan dulu pernyataan Irena Handono berikut ini. Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad ke-4. Jadi kelihatannya Irena Handono mau mengidentikan antara Nabi Isa yang mereka percaya itu dengan Yesus Kristus, sehingga dia menyamakan antara kelahiran Yesus Kristus dengan Nabi Isa dalam Al-Quran. Nah, jawaban saya seperti ini. Pertama, Irena Handono perlu ketahui bahwa Nabi Isa Al-Masih di Quran itu bukan orang yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitabnya orang Kristen. Saya sudah memberikan beberapa alasannya di video sebelumnya, bahwa secara historis, teologis, keduanya bukan hanya berbeda tetapi bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan jadi anak kecil dengan membuat pernyataan bahwa nama Isa Al-Masih itu misalnya merupakan transliterasi dari kata Yunani, Yesus, Kristos, atau yang di Indonesia kan menjadi Yesus Kristus. Jadi karena Yesus Kristus diterjemahkan dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, maka keduanya itu menunjuk pada orang yang sama. Itu bagi saya argumen anak TK dan tidak perlu dikutip. Adanya nama yang mirip atau sama itu tidak membuktikan apa-apa. Maka jangan fokus pada istilah, tapi apa konten di balik nama itu. Saya mengerti maksud Irena Handono dengan kata Isa Al-Masih, itu adalah Isanya Quran. Dan sekali lagi, saya katakan bahwa Nabi Isa dalam Quran itu bukan pribadi yang sama dengan Yesus Kristus Alkitab. Jadi 25 Desember itu bukan lahirnya Nabi Isa Al-Masihnya orang-orang Muslim, tapi kelahirnya Yesus Kristus yang diimani orang Kristen. Sebaiknya Irena Handono dan semua polemikus Muslim cari tahu saja ya, kapan Nabi Isa Al-Masih dalam Quran itu dilahirkan. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Saya yakin kalian semua akan pusing 8 keliling. Karena wilayah kelahirannya saja nggak jelas, di mana Isa Al-Masih itu lahir, tidak jelas. Lalu karena tidak jelas, ada yang mulai main tebak-tebakan ya. Oh, berarti di sekitar Yeriko. Hanya demi untuk mengaitkannya dengan pohon kurma yang dicatat di dalam kitab mereka. Jadi kapan Nabi Isa Al-Masih itu lahir? Tidak usah kerjaannya kalian hanya menyerang iman Kristen saja. Kapan Isa Al-Masih itu lahir? Jawab itu. Kedua, ada perbedaan pendapat di antara orang Kristen ya tentang kapan persisnya kelahiran Yesus Kristus. Ada yang berpandangan bahwa kita tidak tahu secara tepat tanggal lahirnya Yesus, dan biasanya orang-orang yang berpandangan demikian itu dipengaruhi oleh beberapa sumber seperti Ensiklopedia Britannica misalnya. Terlihat, bisa lihat di sini ya. Jadi dicatat di sana bahwa Natal, hari raya kelahiran Yesus Kristus, dirayakan oleh mayoritas umat Kristen pada tanggal 25 Desember. Namun umat Kristen mula-mula tidak merayakan kelahirannya dan tidak seorang pun tahu pada tanggal berapa sebenarnya Yesus dilahirkan. Nah, dulu sebelum saya bergaul dengan teman-teman ortodoks, saya juga memahami seperti itu. Tapi setelah saya melihat lebih jauh lagi, maka apa yang disampaikan oleh Britannica ini menjadi tidak tepat. Maksud saya begini, oke, kita bisa belajar kepada sumber-sumber tertentu yang dinilai baik dan bagus. Tapi belajar itu kan ada prosesnya. Ini sebaiknya berlangsung sepanjang hidup kita. Dan kita tidak perlu bersikap fanatik dengan denominasi kita sendiri. Yang paling benar hanyalah Calvinisme, hanyalah Reform, Karismatik, Ortodoks, Pantekosta, Bala Keselamatan, semuanya salah. Hanya Reform yang terbaik. Ini bukan Kristiani saya kira. Kita mungkin bisa berbeda dalam poin tertentu dengan teman-teman kita di denominasi tersebut. Tapi kita juga bisa belajar kepada orang-orang yang kompeten walau mereka tidak sealiran dengan kita. Jadi jangan bersikap seakan-akan engkau paling hebat di dunia ini. Pokoknya siapa yang berbeda dengan saya salah semua. Bila perlu diblokir semua. Ini bukan sikap yang benar saya kira. Maka harus melihat dari berbagai perspektif, berbagai sumber, berbagai data, sehingga kita bisa memberi sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nanti di poin selanjutnya saya akan berikan data itu. Ketiga, bagaimana sebetulnya asal mula pemujaan Dewa Matahari? Dalam hal ini dan tulisan mengenai perhitungan tentang kelahiran Yesus dan bagaimana dokumen kuno mencatatnya,
Saya mengacu pada dua buku. Pertama, buku Arkeologi dan Sejarah Alkitab yang ditulis oleh Joseph Pefri, seorang profesor arkeologi, dan buku yang kedua yaitu Kado Natal untuk Sesamaku yang ditulis oleh banyak orang. Tapi saudara bisa langsung melihat pada halaman 54 dan seterusnya. Di sana dijelaskan tentang titik terang tradisi perayaan Natal dan tanggal kelahiran Yesus Kristus. Teori yang menolak bahwa Yesus lahir pada 25 Desember itu rupanya dipengaruhi oleh paham bahwa pemujaan Dewa Matahari dilakukan lebih dahulu daripada perayaan Natal. Dengan demikian, perayaan Natal diduga mengikuti tradisi pemujaan Dewa Matahari. Ini tentu tidak benar, saudara, karena jika melihat fakta sejarah, Marcus Aurelius Probus Augustus tahun 276 sampai 282 justru yang membajak atau mendompleng hiruk pikuk Natus Christus atau perayaan kelahiran Yesus Kristus menjadi Natalis Sol Invictus. Itu kelahiran Dewa Matahari mula-mula diperingati itu pada tanggal 3 sampai 23 Desember. Namun Kaisar Aurelius mengubahnya menjadi 25 Desember. Karena kelahiran Yesus ternyata pada waktu itu lebih populer ketimbang perayaan Dewa Matahari. Maka dia kemudian mengganti tanggalnya menjadi 25 Desember. Jadi bukan seperti yang disampaikan oleh Ensiklopedia Britannica yang bahwa seakan-akan perayaan Natal Kristen itu sedang menyaingi perayaan kafir Sol Invictus tersebut. Justru sebaliknya, si Aurelius lah yang kemudian mengubahnya menjadi 25 Desember. Nah, kapan isu kemunculan bahwa Kristus tidak lahir tanggal 25 Desember? Apakah telah ada di abad yang pertama, kedua, dan ketiga? Tidak ada. 3 abad pertama itu tidak pernah muncul isu tersebut. Perayaan Natal 25 Desember tidak pernah dipersoalkan. Sampai seorang yang bernama Paul Ernst Jablonski, teolog Protestan Jerman yang pertama kali mengajukan teori bahwa 25 Desember adalah perayaan kafir Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan, yang kemudian dikristenkan tadi ya. Nah, pendapat daripada si Jablonski ini kemudian diikuti oleh Dom Jean Hardoun, seorang biarawan Benediktan. Nah, Ensiklopedia Britannica kemudian mengikuti pendapat ini. Asumsi tadi itu disebabkan karena Natal itu dianggap ditetapkan pertama di gereja Roma Katolik sekitar abad keempat Masehi. Yang keempat, kalau begitu apa bukti bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Jawaban kita adalah pasti ada buktinya. Mengapa? Karena tradisi Natal sudah disebutkan secara implisit atau eksplisit dalam literatur bapak-bapak gereja sejak abad yang kedua Masehi. Di kesempatan kali ini saya hanya menunjukkan 2 saja. Pertama, Sextus Julius Africanus pada tahun 160 sampai 220 Masehi. Dalam bukunya Chronographia mengutip keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta dunia ini diciptakan pada tanggal 25 Maret. Sehingga tanggal ini memiliki makna kosmis yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus putra Allah yang tunggal dilahirkan secara daging dari perawan abadi Maria yang diberkati dan secara fitrah benar-benar bunda atau firman Allah yang kudus. Pada tanggal 25 Desember di Bethlehem, sebuah kota Yudea, pada tahun ke-43 dari pemerintahan Augustus, kaisar yang berkuasa atas seluruh wilayah Roma, di konsulat Gulpicius dan Marinus dan Gaius Pompeius, seperti yang dilaporkan oleh naskah kuno yang akurat. Yang kedua, data yang kedua, kita bisa melihat dalam Coptic Didaskalia Apostolorum, sebuah dokumen penetapan perayaan Natal pertama tahun 189 Masehi, ini abad kedua ya, yang menyebutkan, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Itu adalah bab 18, halaman 116. Nah, bila kita konversikan itu akan sejajar dengan tanggal 25 Desember. Jadi ada 2 bukti atau dokumen sejarah yang mencatat tanggal kelahiran Yesus pada 25 Desember. Nah, dengan demikian, maka tidak benar bahwa perayaan Natal itu baru dilakukan pada abad keempat atau hanya mengikuti tradisi kafir pemujaan Dewa Matahari. Sama sekali tidak. Tradisi Natal sudah dilakukan sejak abad kedua Masehi. Sedangkan pemujaan Dewa Matahari itu baru dilakukan pada abad keempat. Maka Irena Handono termasuk almarhum Moko Ginta dan semua polemikus Islam lainnya yang mengaitkan Natal 25 Desember dengan Sol Invictus itu bukan saja historis tapi ngawur. Sekali lagi, yang lahir di 25 Desember itu bukan Nabi Isa Al-Masih di Quran, tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan kalaupun saudara menolak kelahiran Yesus di 25 Desember, itu tidak menjadi soal. Itu adalah urusan Anda. Tetapi yang pasti,
Tidak ada orang waras yang menolak fakta sejarah bahwa Yesus Kristus memang pernah lahir di dunia. Siapa yang bisa menolak itu? Tidak ada. Tidak ada orang waras yang bisa menolaknya. Semua sejarawan kuno, Tacitus, Josephus, dan sebagainya, semua sejarawan non-Kristen mencatatnya. Termasuk orang Islam pun mengakui hal itu. Dan kalau saudara tidak mau menerima dia yang sudah lahir di Natal pertama itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau adalah orang yang paling malang di seluruh dunia ini. Oh ya, silakan jawab pertanyaan saya tadi. Kapan Nabi Isa Al-Masih itu lahir? Menurut Al-Quran. Tanggal berapa? Bulan berapa? Dan di mana? Tempatnya atau wilayahnya persisnya itu di mana? Silakan tunjukkan kepada saya, termasuk silakan berikan bukti dokumen sejarah yang mencatat hal tersebut. Oke? Mari kita mengkomparasi antara kitab suci Kristen Alkitab dengan Al-Quran dan juga data-data sejarah yang ada. Sehingga isu atau polemik ini bisa lebih terang benderang. Oke? Dari sungai di daerah Sulawesi Tengah ini, saya mengucapkan kepada saudara sekalian, Selamat Natal. Merry Christmas.